Ini adalah kota Singkawang, kota yang sangat terkenal akan toleransinya. Saking toleransinya, kota Singkawang ini sudah berkali-kali dinobatkan sebagai kota tertoleransi nomor 1 di Indonesia. So, di video kali ini aku akan mencari tahu bagaimanakah cara kota Singkawang bisa menjaga toleransinya. Kota kecil di Kalimantan Barat ini sudah terlalu sering dinobatkan oleh banyak lembaga sebagai kota tertoleransi di Indonesia. Bukan hal yang sulit untuk merasakan toleransi di kota Singkawang ini. Itu terbukti dari ikon kota Singkawang itu sendiri, yaitu Vihara Tridharma Bumi Raya. Vihara tertua yang berada di pusat kota Singkawang ini bersampingan langsung dengan masjid tertua di Singkawang, yaitu Masjid Raya. Kedua pusat tempat beribadah ini sudah ratusan tahun hidup berdamping-dampingan. Di kota ini sangat mudah menemukan rumah ibadah yang bersampingan dengan rumah ibadah lainnya. Contohnya gereja dan kelenteng ini. Tidak hanya itu, sejak dulu kala juga masyarakat di sini sudah hidup membaur dan berdampingan tanpa pandang bulu. Bahkan di sini pun memiliki slogan yang terkenal, yaitu Cidayu, atau singkatan dari suku Cina, Dayak, dan Melayu, yang dimana 3 suku terbesar di kota Singkawang ini. Kota Singkawang adalah kota multi etnis. Selain 3 suku besar tersebut, di sini pun banyak sekali suku Jawa, Madura, Padang, Bugis, dan lain-lain. Saking kentalnya toleransi di sini, Singkawang bahkan memiliki wali kota pertama di Indonesia yang berasal dari suku Tionghoa sekaligus bergender wanita, yaitu Ibu Chai Cui Mi. Kehidupan di kota ini sangatlah santai dan juga tentram. Dan spot favorit untuk bersosial bagi warga Singkawang adalah kedai kopi, di mana semua orang bisa saling ngobrol dan bercengkrama dari segala golongan, suku, hingga agama. Kebiasaan orang sini adalah minum-minum kopi seperti ini, ngobrol dan bercengkrama. Kota Singkawang ini sangatlah spesial bagiku. Bukan hanya karena aku berasal dari kota Singkawang, tapi juga aku memiliki banyak memori dan nostalgia indah di sini. Saking mudahnya untuk membuktikan toleransi di kota Singkawang, aku akan membawa kalian kembali ke masa laluku. Guys, rumah lama aku. Jadi sekitar berapa ya? 17-18 tahun yang lalu. Jadi orang tuaku tuh pernah sewa rumah ini. Dulunya sih rumahnya masih oke ya. Sekarang mungkin udah lama banget, 17 tahun yang lalu. Jadi ya. Kenapa alasannya aku bawa kalian ke rumah lama aku? Karena ini lucu loh. Dulu ini di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 rumah. Jadi yang semua yang tinggal di sini tuh adalah keluarga Tionghoa. Tapi di depannya, nih, persis depan rumahku, ini adalah musola, guys. Jadi untuk membicarakan tentang toleransi, kayaknya tepat banget untuk kembali ke masa kecilku. Karena di depan rumah aku tuh, bener-bener depannya musola. Karena teman-teman aku banyak yang Muslim, dari orang Melayu, orang Jawa, yang sering sholat di sini. Kalau malam takbiran atau apa tuh aku sering main di sana, guys, dan juga tidur di sana. 1, 2, 3. Hanya butuh 6 langkah dari rumah masa kecilku ke musola ini. Ini kan rumah aku, depannya musola, dan sekitar 20 meter udah ada vihara, guys. Jadi ya, di sini tuh benar-benar akur, toleransi, saling menghargai. Jadi aku tuh udah terbiasa dengan suara sholat, suara azan ataupun ceramah-ceramah gitu, karena kedengeran gitu, nggak usah pakai mic aja, manggil aku aja kayak kedengeran dari rumahku. So ya, inilah. Selagi aku berada di kampung halamanku, aku pun mencoba menemui orang-orang yang pernah dekat denganku ketika kecil. 20 tahun ini. Lebih lah, kok makin ganteng. Apa kabar? Apa kabar, Mama? Masih lupa lagi, lupa. Baik di surga. Iya. Nggak tahu ini. Ke rumah tua tadi lah ya? Ke rumah tua. Sedih. Hah? 17 tahun nggak pernah lihat rumah. Si Bobon mana sekarang? Bobon di Bali.
Bali. Sama aku Bali. Nggak berubah, rumahnya nggak berubah sama Enggak, sekali. kan rumahnya berarti nggak, cuman kaca yang dipecahkan aja udah diganti. Iya ya. Dulu sering pecahin kaca, berantem, nakal ya. Dulunya aku sering main dan makan di rumah ini. Walaupun beliau berasal dari suku Jawa dan beragama Islam, bagi kita itu bukan penghalang karena kita sangat dekat bagaikan ibu dan anak. Anaknya tuh teman dekat aku, si Untung, sekarang udah jadi polisi ya, sukses. Di lantas Polantas. Iya. Nih mamanya dulu tuh waktu muda cantik dan sekarang pun masih cantik. Di sekolah pinter, matematika. Iya. Nah, bapaknya Ini- Untung tukang ngajarin. Iya, tukang ngajarin guru soalnya guys. Guru juga, dia masuk guru aku juga guys. Setelah itu aku pun menemui teman kecilku yang berada tidak jauh dari rumah lamaku, yaitu Gunawan. Oh. Alhamdulillah. Masuklah sana. Don. Nggak berubah. Jadi itu dulu aku punya teman kecil yang akrab banget. Salah satunya ini adalah Gunawan dan juga Albertus. Albertus orang Dayak. Kalau kamu orang apa? Orang Jawa ya. Pancong. Jadi kita itu, aku Chinese, dia Islam, dan Albertus itu Katolik ya. Iya. Gunawan sudah kuanggap seperti kakak aku sendiri. Saking dekatnya, dulu kita selalu bersama-sama kemanapun kita pergi. Jadi dulu aku tuh nongkrong sama dia tiap hari di sini ngerokok. Dia masih dulu jualan bensin ya. Masih jualan nggak? Jujur saja, aku merasa beruntung dan bersyukur memiliki masa kecil indah di kota Singkawang ini, yang dimana lingkungan di sini penuh akan keakuran, kebersamaan, dan juga toleransinya yang tinggi. Tidak akan ada habisnya jika berbicara tentang toleransi di kota Singkawang ini. Salah satu contohnya adalah berbicara tentang pernikahan silang atau pernikahan antar suku maupun agama. Untuk berbicara tentang pernikahan silang ini, aku tidak harus jauh-jauh mencari narasumber, sebab banyak saudara dekatku pun yang telah melakukan pernikahan silang ini. Bibi favorit aku, bibi terbaik. Dari dulu kecil ini jagain aku, nyusahin dia terus. Saking cintanya aku sama bibi ini. Jadi bibi ini tuh kakaknya mama aku. Nah pas aku nikahan di Bali, aku terbangin dia ke Bali untuk gantiin posisi mama aku. Nih, ini jadi mama aku pas pernikahan. Alasan aku kesini dikarenakan bibiku memiliki 2 anak yang melakukan pernikahan silang. So guys, jadi kita bicara tentang toleransi di kota Singkawang. Jadi Singkawang itu kan terkenal sebagai kota tertoleransi di Indonesia nomor 1 sesuai riset-riset yang ada ya. Ini sih kayu gak, Cak? Sip jejak. Sip gitu, Anak. Hei, sebelas. Jadi ada 2. Kau dong Dayaknya. Hei, layaknya. Bunko Kak. Bunko, kaknya Cungko. Aku pun diantar bibiku untuk menemui anaknya. Kita ke rumah kakak sepupu aku, Cungko aku panggilnya. Cungko. Jadi dulu tuh waktu masih muda, dia seorang pejuang. Nih ya, tatonya nih, lihat. Suka masuk hutan, pai tasan cure wah. Masuk hutan apa nembak babi, berburu babi hutan gitu loh guys. Ini sosok aku. Ya, sosok aslinya dari mana? Dari Samalantan. Samalantan. Itu Dayak apa? Ahe. Dayak Baahe. Baahe. Dayak Baahe gimana bahasanya? Coba. Baahe lah. Baahe ya. Belakangnya ada ahe-ahenya ya. Semua pakai ahe ya. Pakai ahe. Agama apa? Sosok. Agama Kristen. Kristen. Nah, kalau Cungko agama apa? Kristen sama. Kristen juga. Dulunya Konghucu kali ya atau berpindah? Enggak, dari dulu. Dari dulu Kristen. Oh, baru tahu. Jadi sering pernikahan antar suku gitu udah biasa ya, Cungko ya. Banyak ya di sini ya. Mungkin udah mau 50% kali. 50% nikah silang ya. Ya, dikasih. Nikah silang guys. Jadi di sini tuh nggak ada permasalahan nikah antar suku. Makanya aku bilang Singkawang itu adalah kota yang sangat toleransi. Jadi waktu gue kecil tuh udah hal yang biasa gitu, nikah silang gitu. Cungko dan istrinya sudah menikah kurang lebih 20 tahunan dan juga sudah dikaruniai banyak anak. Oleh karena itu, aku pun memiliki banyak keponakan yang lahir dari orang tua campuran.
Bapakku Sobat, aku Dayo. Ah, gitu. Panggil aku apa tadi? Susu. Dia panggil aku Susu, guys. Ini siapa namanya? Kiki namanya. Kiki. Nah, papamu apa? Chinese. Papa Chinese, Mama Dayak Ahe. Ahe. Nyan omku. Omku. Ini keponakan aku nih, guys. Ini campuran Chinese Dayak. Ya. Lihat tatonya juga nih. Pemegang tradisi, guys. Tradisi Dayak. Ini keponakan aku, si Aket. Jadi papamu, jelasin, papamu orang Chinese. Ya, papa saya orang Chinese dan mama saya orang Dayak. Orang Dayak. Dayak apa nih? Dayak Damio. Damio. Coba ngomong. Ngomong bahasa Dayak. Bisa bahasa Dayak? Bisa. Nah, bisa. Kamaluk Sidibu. Kamaruk Sidido. Ya. Kayak itu artinya Kamaru Sidibo itu artinya kita bersaudara. Kita bersaudara ya. Banyak nggak teman-teman kamu yang nikah silang gitu antar umat beragama dan suku? Kalau di sini banyak. Banyak ya? Iya, rata-rata. Rata-rata ya. Iya. Nanti rencana mau nikah sama orang apa nih? Kalau jodoh ya, jodoh kan udah diatur kan. Apa aja sikat ya? Apa aja sikat. Mantan udah punya mantan? Udah punya mantan pacar? Belum. Pernah deketin cewek mana? Pernah orang Singkawang lah. Orang Singkawang. Amoy Singkawang. Pernikahan silang di sini bukanlah hal tabu ataupun sebuah aib, melainkan menjadi sebuah simbol yang memberikan warna indah dalam hidup bertoleransi. Untuk memperdalam tentang pengetahuan toleransi di Singkawang ini, aku pun menemui beberapa warga di sini dan menanyakannya langsung. Apa sih menurut kamu membuat Singkawang itu menjadi kota tertoleransi? Mungkin lebih ke membaur sih. Lebih membaur ya? Misalnya contohnya nih, kayak seperti abang saya menikah dengan kakak ipar saya itu Melayu campuran Dayak, tapi masih bisa. Karena di sini nggak memandang suku sih, nggak memandang suku ya. Nikah silang udah biasa ya. Di keluarga kamu ada ya? Udah banyak sih kayak gitu. Sama di keluarga aku juga banyak nikah silang. Kita kan sama. Sama juga ya. Berarti apamu yang Dayak? Dari bapak sih. Bapak Dayak. Dari keluarga bapak. Keluarga bapak kamu ada yang Dayak gitu ya. Cuman mungkin beberapa generasi yang lalu ya. Iya. Menurut lo kenapa kota Singkawang bisa jadi kota tertoleransi? Apa alasannya? Ya alasannya karena warga-warga kampung di sini maupun suku Chinese, Dayak, Melayu itu kan udah termasuk lingkungannya membaur. Membaur iya. Jadi kita berteman dari kecil sampai besar itu semuanya bareng gitu loh. Setelah bertanya-tanya dengan warga di Singkawang, rata-rata mereka memberikan jawaban yang sama tentang alasan bertoleransi di Singkawang, yaitu hidup membaur dan tidak membedakan antar suku, agama, maupun golongan. Membaur lah ya. Membaur. Iya. Ya ada beda-bedakan. Nggak dibeda-bedakan. Dari kota Singkawang inilah kita bisa belajar arti kata bertoleransi dan saling menghargai antar satu dengan lainnya. Menurutku Singkawang adalah kota penuh warna. Tapi jika untuk urusan warna kulit, seakan-akan warga di sini buta warna. Mereka tidak peduli akan warna kulit. Bagi mereka semua warna kulit adalah sama. So, I'm Ricky Senti. Salam Bhinneka Tunggal Ika, inilah Indonesia.